selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa aja peristiwa yang akan kamu alami di akhir Februari 2026 ya untuk zodiak Capricorn. Buat para Capricorn, coba kalau gitu langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini para Capricorn 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading, selain kamu bisa dapat saran-saran terbaik, memang personal reading itu sendiri murah teman-teman ya, nggak mahal. Kalau sama aku murah-murah aja daripada kalian galau-galau sendiri ya. Jadi kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, atau mau sekedar tanya-tanya harga dulu juga boleh. Kak, price list dong. Nah, nanti pasti dibales ya. Jadi jangan takut, jangan ragu, dan personal reading itu tidak mahal, murah-murah aja. Oke? Langsung aja ya di kartu yang pertama di sini. Kita akan lihat peristiwanya ya buat para Capri di akhir Februari ini, karena kita udah mulai masuk ke akhir Februari teman-teman ya. Yang pertama aku lihat ini soal peristiwa tentang disiplin diri. Jadi kamu akan menghalangi belibet mengalami ya. Capri di sini akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kedisiplinan dirinya gitu ya. Nanti kita lihat apa sih yang akan terkait atau yang akan dialami, ini kedisiplinan diri yang seperti apa bagi seorang Capricorn gitu ya. Kita nanti akan lihat di kartu klarifikasinya. Intinya apakah ini kedisiplinan yang berkaitan dengan pekerjaan kamu ya, sehari-hari. Contoh kayak di kantor ya, atau di tempat usaha bisa kalau kamu sebagai owner di sini ya, suatu usaha. Mungkin mendisiplinkan bawahan bisa, mendisiplinkan karyawan bisa, atau kamu yang didisiplinkan oleh atasanmu itu juga bisa ya. Nanti kita akan lihat di klarifikasinya. Terus yang kedua tentang keseimbangan ya. Di sini Capri yang kedua juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan keseimbangan teman-teman ya, menjaga keseimbangan sesuatu di dalam kehidupannya, ada tuh peristiwanya ya. Contoh apa Kak? Contohnya keuangan. Biasanya kan gitu, orang jaga duit, jaga uangnya biar terus stabil, balance gitu ya. Biar nggak sulit soal keuangan juga ya, biar selalu aman ya. Balance penghasilan dengan pengeluarannya seperti itu. Kalau bisa ada lebih, bisa di saving, ditabung gitu ya. Capri pun seperti itu. Ini wajar kalau ini keluar di Capri kalau tentang uang nanti. Terus yang ketiga di sini tentang kejujuran. Kamu juga akan mengalami peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kejujuran. Bisa kejujuran itu yang terkait dengan dirimu, ataupun peristiwa kejujuran yang terkait dengan orang lain ya. Intinya di sini Capri, kamu kita nggak bisa expect gitu bahwa semua orang itu harus jujur sama kita. Nggak mungkin kan. Tapi yang bisa kita jamin adalah bahwa kita pasti bisa jujur gitu kepada semua orang, karena itu datangnya penjaminan sifatnya datangnya dari diri kita ya, masih bisa dijamin ya. Terus yang keempat di sini ada worry, peristiwa yang dimana mungkin kamu akan takut ataupun gelisahkan sesuatu gitu ya. Tapi setidaknya di sini kamu seharusnya belajar bahwa ketakutan atau kegelisahan apapun itulah ya, itu tidak akan merubah hasil dari sesuatu apapun. Jadi nggak perlu gelisah, nggak perlu takut, nggak ada hasilnya ya. Oke Capri, next biasanya kita ada angka keberuntungan di sini sebelum klarifikasi. Tapi mungkin angka keberuntungannya next reading saja akan aku sebutkan itu di yang readingan per 3 harian. Oke, langsung aja ya kita klarifikasi buat Capricorn. Two of Wands, Queen of Pentacles, Page of Wands, Three of Wands. Wow, wands ya. Oke, yang pertama Capri di sini kan tadi adanya peristiwa yang terkait dengan disiplin diri, diklarifikasi oleh Two of Wands ya.
Aku melihat sepertinya ini adalah disiplin diri yang kamu buat untuk dirimu sendiri, karena ini akan terkait dengan masa depan. Ternyata disiplin dirinya di sini. Aku melihat Capri ini seperti ada peristiwa di mana kamu, kenapa peristiwa disiplin diri ini muncul gitu ya. Jadi aku lihat ya, kenapa peristiwa disiplin diri ini muncul, karena kamu ada rencana tentang hal yang akan dilakukan buat kedepannya gitu loh. Ada rencana masa depan yang sedang kamu susun ya. Ada keputusan ke depan yang sudah kamu ambil ya. Sehingga di sini ketika keputusan sudah diambil, rencananya perlu dijalankan ya. Perlu kayak dipastikan bahwa rencana ini harus berjalan, dan memastikan itu perlu disiplin diri yang tinggi seperti itu akan diri sendiri. Tapi memang ini bisa terkait dengan pekerjaan, disiplin dirinya ya, bisa terkait dengan karir juga, bisnis juga, seperti itu. Oke. Terus peristiwa yang kedua ini terkait dengan keseimbangan ya, tentang keseimbangan. Apa yang akan seimbang gitu peristiwanya ini Kak? Peristiwa keseimbangan apa bagi seorang Capri di akhir bulan Februari ini? Benar, Queen of Pentacles mengklarifikasi tentang uang teman-teman. Seperti yang aku udah katakan di awal tadi, kalau ini yang keluar tentang Pentacles itu adalah sesuatu yang wajar bagi seorang Capricorn. Karena sejatinya ya, dalam kehidupan seorang Capricorn ya, dia selalu berusaha untuk memanage keuangannya dengan baik ya, menyeimbangkan penghasilan dengan pengeluarannya. Kalau bisa bahkan bisa di saving di sini ya, untuk diputerin jadi modal, jadi investasi uang tabungan tersebut, oke? Atau memang pokoknya ada pos-pos tertentu dari keuangannya di sini yang akan dia kelola dengan baik lah. Ini untuk ini, dana ini sekian, dana ini sekian gitu. Jadi keseimbangan tentang keuangan ya, ada peristiwanya akan kamu alami di akhir bulan Februari ini ya. Karena di sini kamu merasa bahwa uang itu harus digenggam dengan baik, dipegang dan dijaga, dirawat seperti anak sendiri kali ya, udah kayak Malika ya. Terus yang ketiga di sini tentang peristiwa kejujuran ya, diklarifikasi oleh Page of Wands, oke, buat para Capri. Aku melihat tentang kejujuran ya. Ini akan ada peristiwa terkait dengan kejujuran di tempat kerja ataupun di hal-hal yang sedang aktif kamu lakukan ya. Makanya aku bilang tadi, kita nggak bisa expect bahwa semua orang jujur sama kita, nggak mungkin ya. Tapi yang bisa kita ekspektasi bahwa ya kita akan selalu jadi orang jujur, itu bisa kita set kan, sehingga nanti kamu akan menemukan ya, baik itu ini kan tentang kejujuran orang lain ya, nanti akan ketemu ragamnya nih, orang yang jujur, yang benar-benar jujur, yang tidak jujur gitu ya, yang setengah-setengah jujur. Ini di tempat yang aktif kamu, contoh kayak bekerja sehari-hari ya, atau di tempat ya, tempat kerja biasanya, tempat-tempat kamu dapat project gitu ya, di usaha gitu. Nanti akan ketemu manusia-manusianya ya. Dan yang keempat di sini worry diklarifikasi oleh Three of Wands ya. Aku melihat di 3 hari ke depan, di 3 hari lagi di akhir bulan Februari ya, sama-sama hari Februari ya. Ini tentang rasa takut, adanya peristiwa kamu yang takut dan gelisah, yang ini tuh berkaitan dengan masa depan ternyata. Jadi seorang Capri ini akan rasa dan gelisah soal masa depannya ternyata ya, bukan yang berkaitan dengan masa lalu. Tapi ini seharusnya ya, kamu harus belajar tidak ada hal yang bisa mengubah apapun gitu ya. Kalau kamu gelisah, lebih baik masa depan itu difikirkan, direncanakan secara matang daripada digelisahin aja sesuai dengan rencana awal di sini tadi kamu ya. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua ya di akhir Februari. Ya, energi paling kuat ada Aries, Leo, Sagittarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn itu saja. Sesama Capri juga bisa. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Capricorn.